Selamat malam, saya Ari Widiardi. Kasus ijazah palsu menjadi perhatian publik dalam Pilkada serentak kali ini. Kita tahu pemerintah lewat Kemenristek Dikti dalam beberapa tahun terakhir sangat concern untuk membongkar dan mengungkap kasus ijazah palsu. Benarkah para penggunanya adalah para aparatur sipil negara, diantaranya kepala daerah, anggota legislatif, dan pejabat-pejabat lainnya? Itulah yang akan kami ungkap, yang akan kami bahas malam hari ini di Benang Merah. Nanti salah satu misteri guest kami akan bercerita kepada Anda bagaimana ia terlibat dalam jaringan mafia pembuatan ijazah palsu. Saya perkenalkan dulu narasumber saya malam hari ini. Yang pertama ada Pak Muhammad Nasir, Menristek Dikti. Selamat malam, Pak Muhammad Nasir. Selamat malam. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Kemudian di sebelahnya ada mantan komisioner KPU, Pak Igusti Putuarte. Selamat malam, Pak Putu. Malam. Kemudian dari kursi audiens ada Direktur Eksekutif Pilkada Watch, Mas Wahyu Agung Permana. Selamat malam, Mas Selamat Wahyu malam. Agung. Dan siapa misteri guest kita malam hari ini? Sebut saja namanya Tony. Nanti dia akan bercerita kepada kita bagaimana ia bermain, bagaimana ia membuat ijazah palsu. Apakah benar klien-kliennya adalah aparatur sipil negara? Kita sapa. Selamat malam, Mas Tony. Selamat malam Pak Ayu. Baik, sebelum ke Mas Tony saya mau ke Pak Menteri dulu. Pak Menteri, sejauh ini saya mencermati bahwa Anda juga melakukan kerjasama MOU dengan penyelenggara pilkada, penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi adanya ijazah palsu. Apakah Anda menemukan data-data bahwa sampai dengan saat ini ada calon kepala daerah, aparatur sipil negara kita terlibat dalam kasus ijazah palsu, Pak Menteri? Terima kasih. Ini laporan-laporan dari masyarakat dan kami telah lakukan kerjasama baik dengan Polri maupun KPU. Ini sudah kami lakukan sejak tahun 2015. Perjalanan waktu di tahun 2015 untuk calon pilkada di tahun 2016 itu telah masuk pada kami beberapa, yaitu laporan itu sekitar 1.500-an ijazah yang disampaikan kepada kami. Kemudian kami verifikasi dari ijazah-ijazah itu ternyata ada yang dilakukan oleh calon-calon itu berijazah palsu juga. Nah, akhirnya oleh KPU dibatalkan, itu ada. Oleh karena itu kami tidak akan melakukan sesuatu kecuali ada laporan. Nah, laporan kecuali yang dari laporan itu terbukti secara langsung, kami akan segera tindak di dalam kaitannya masalah ijazah palsu. Maka saya sangat senang sekali dan berterima kasih dengan KPU telah mau bekerja sama dengan kami untuk membongkar mafia-mafia yang melakukan penggunaan ijazah palsu ini. Baik. Lalu bagaimana pengakuan dari pelakunya? Mas Tony, masih mendengar saya Mas Tony? Masih. Mas Tony, apakah benar seperti Pak Menteri tadi bilang bahwa dalam kasus ijazah palsu ini ada mafianya, ada jaringannya? Ya betul, seperti yang diungkapkan Pak Menteri itu sebenarnya sesuatu yang memang rasionalnya memang tidak bisa terbantahkan. Karena apa? Mengingat pemakaian ijazah itu adalah misal katakanlah anggota legislatif atau memang kepala daerah, otomatis untuk merealisasikan ijazah palsu itu biar bisa legal kepakai dan memang bisa menjadi dasar untuk persyaratan seseorang menjadi anggota legislasi atau menjadi kepala daerah, memang memerlukan suatu mata rantai yang banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya. Gitu loh. Sendiri sudah berapa lama berkecimpung dalam dunia ini? Kalau saya sendiri sebenarnya dari tahun 2011 sudah bermain. Sudah bermain. Kalau boleh tahu posisi Anda dalam lingkaran ini apa ya? Ya, Sebagai apa? saya biasanya saya mendapatkan order, ada yang butuh, ada yang memerlukan, ya saya jembatani. Menjembatani, artinya Anda yang mengatur semuanya? Ya, ada yang saya mengatur, ada yang putus gitu loh. Oke. Klien-klien Anda kalau boleh tahu siapa saja mereka? Artinya dalam hal posisi ya? Ya rata-rata orang-orang pada pencari kerja yang membutuhkan suatu strata pendidikan, yang mungkin kadang-kadang ada anak-anak yang putus sekolah yang mau bekerja di pabrik atau apa, atau bahkan juga memang ada yang membutuhkan untuk menyesuaikan untuk dalam instansi atau kantornya, baik yang swasta maupun negeri yang membutuhkan ijazah S1, itu suka saya dapatkan. Kalau kepala daerah, Anda pernah punya klien? Kepala daerah kebetulan sampai sekarang saya mempunyai kepala daerah
yang punya ijazah palsu. Sampai sekarang saya terlibat di dalamnya merawat. Merawat, maksudnya merawat tuh gimana? Artinya orang ini sebenarnya sudah dicoba untuk dilaporkan ijazah palsuannya, tapi kita coba mengamankannya ini sampai, karena memang biar gimana pun dasarnya memang dari orang saya yang mensuplai tempo hari kebutuhan dia waktu pada saat dia mau calon legislatif. Sampai sekarang dia sudah jadi kepala daerah. Nah, karena memang ada pengungkapan dari masyarakat, kami coba untuk membentuknya bahkan sampai ke tingkat atas. Sampai sekarang aman. Orangnya masih berkuasa sampai sekarang? Masih kepala daerah tingkat 2. Oke. Itu yang Anda atur, ijazah mana yang dipalsukan? Tingkat apa itu? Kalau saya boleh berkata di sini tingkat, mungkin saya ambil pedoman 2 aja ya, tingkat SMP sama tingkat SLA. Anda sering dapat yang tingkat pendidikan tinggi, S1, S2, S3 untuk... Suka dapat. Itu kliennya siapa? Kepala daerah, calon anggota legislatif, aparatur sipil negara? Kalau itu orang yang sudah bekerja di instansi pemerintah. Oh, itu Anda sering dapat order itu juga? Iya. Yang sudah mempunyai masa kerja di instansi pemerintah, dia meminta disediakan untuk S2-nya, ya udah kita sediakan. Oke. Kita sudah dengar pengakuannya. Di segmen berikutnya, Pak Menteri dan Pak Putu akan saya berikan kesempatan untuk menguji misteri gas kita. Nantikan kami saat lagi, tetap bersama kami. Kembali bersama Benang Merah, saya mau minta reaksi dari Pak Putu mendengar ini, temuan ijazah. Boleh Pak Putu. Agar lebih Iya. lebih tajam. Mas Tony, Ya. ini Pak Putu mau bertanya kepada Anda. Silakan Pak Putu. Mas Tony, saya mencoba mendalami soal kepala daerah tadi yang Anda buatkan ijazah palsu untuk tingkat SMP dan SMA. Ya, pertanyaan saya adalah, apakah sebelumnya kepala daerah itu sama sekali tidak punya ijazah SMP dan SMA? Sama sekali tidak? Kemudian Anda buatkan yang baru? Oke, sebenarnya kalau saya boleh poinkan saja yang kita proses, yang kita bikinkan, dan yang kita jamin sampai sekarang, itu ijazah SLTA-nya. SLTA-nya? Iya. Maka pertanyaan saya, sebelumnya dia tidak punya ijazah SLTA? Otomatis tidak, karena... Tidak. Oke, stop. Tidak punya ijazah SLTA, Anda bikinkan ijazah SLTA apa yang kemudian disetarakan, paket C? Ini lebih kalau kita boleh jujur, ini lebih anu lagi, lebih terperinci lagi. Sebenarnya bukan ijazahnya yang kita bikin, menjaminkan untuk melegalisasi ijazahnya aja. Oh, artinya kepala daerah ini sebetulnya punya ijazah. Tidak ada. Nah, makanya modusnya ini seperti apa kita ingin tahu. Kalau dia tidak punya ijazah, berarti yang mau dilegalisasi kan harus ada ijazahnya dulu. Maka pertanyaan saya, ijazah apa kejar paket C yang Anda buatkan? Jadi pada saat dia butuh untuk legalisasi, hanya fotokopinya saja yang kita legalisasi. Fotokopi itu apakah memang betul itu produk dalam suatu ijazah asli? Ya tidak, hanya gambar orang yang kita ganti. Oke, berarti yang Anda mau katakan, calon ini sebetulnya membawa fotokopi ke Jakarta, begitu kan? Kita yang sediakan. Paham, saya paham. Bawa fotokopi di Jakarta, kemudian di situ ada foto di fotokopi jasa itu, foto itulah yang Anda ganti dengan foto orang itu, begitu kan? Betul. Nah, kemudian itu difotokopi lagi, begitu kan? Iya. Nah, kemudian barulah Anda legalisasi dengan cap palsu, begitu kan? Langsung ke sekolahnya. Oh, langsung ke sekolahnya? Iya. Nah, dilegalisasi langsung ke sekolahnya walaupun fotonya diganti? Iya. Artinya Anda mengganti orang yang ada di ijazah itu dengan calon kepala daerah itu, dan sekolahnya tidak tahu bahwa fotonya orangnya diganti, begitu ya? Ya, biasanya kalau sudah bermain seperti itu sudah tidak ada banyak pertanyaan karena memang di bawahnya sudah kita sediakan amplop. Ya, oke. Saya mau elaborasi dulu. Berarti Anda main juga dengan oknum kepala sekolahnya dong? Ya, mau nggak mau harus terlibat semuanya.
Itu Anda dibayar berapa itu? Ya paketnya cukup besar, Pak. Paketnya cukup besar. Karena kita jamin semuanya. Termasuk Hitungannya puluhan juta, ratusan juta, miliaran? ya untuk di tingkat di meninggalkan di kepala sekolah kita meninggalkan puluhan juta untuk proses legalisasinya aja. Artinya Anda mengganti nama juga di situ toh, di Iya, selain betul, foto. betul. Ya, ini yang mau saya katakan. Jadi pengalaman kita memverifikasi ini hampir puluhan tahun saya di KPU, memang salah satu modusnya ini. Jadi ada nanti ijazah, karena persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah atau calon anggota legislatif kan cukup menyerahkan legalisasi ijazah. Maaf, fotokopi ijazah yang dilegalisasi. Tidak harus menunjukkan asli. Nah, oleh karena itu begitu dia difotokopi ijazah itu kemudian dapat legalisasi dari sekolah dengan kebenaran formil ini saja, kalau kemudian KPU-nya di situ tidak teliti, tidak peduli, tidak ngecek lebih dalam, maka lewat ini barang. Ini yang menjelaskan kenapa ini lewat ini barang. Ini modus pertama. Modus yang kedua yang pernah terjadi dan modus yang dilakukan ini pernah menimpa salah satu petinggi partai di Indonesia. Pada pemilu 2019, tahun 2009, yang begitu saya datang bersama salah satu anggota Bawaslu di salah satu tempat di Jakarta, dan kita cek dari legalisasi itu, ternyata nomor induk yang tertera di nama itu adalah milik orang lain. Dan dari pengakuan di sekolah negeri itu, yang bersangkutan caleg ini, ketua partai ini, ternyata memang tidak selesai sekolah sampai 3 tahun di SMA itu. Baik. Artinya modus ini ketemu. Modus yang kedua adalah aspal. Ijazahnya asli benar-benar asli, tetapi sebetulnya itu diproduksi tidak ilegal. Ada nomor induknya, ada ininya sama persis itu, yang kemudian inilah diproduksi ilegal. Ini modus kedua yang sering terjadi. Dan modus ketiga yang terjadi juga adalah ijazah setara. Jadi dia tidak pernah ikut kursus paket C, kejar paket C. Di beberapa daerah pernah saya temukan di Jakarta sampai 10 orang, 11 orang paket C, tetapi sebetulnya secara rasional dia tidak pernah sekolah di situ karena tinggalnya jauh di timur, jauh di barat begitu, tapi dia dapat paket C. Dan ini memang ketika awal-awal dulu terjadi. Fenomena ijazah palsu ini sebetulnya kalau mau saya katakan, kalau bicara trennya sekarang tidak terlalu buruk sebetulnya. Ketika proses peralihan rezim tahun 99 dan 2004 kemarin itu yang banyak sekali. Jadi ketika terjadi pergantian rezim kan kemudian banyak anggota DPR kita waktu itu kualitasnya agak buruk ya. Baik. Mantan tukang ojek, mantan preman tiba-tiba masuk parlemen dan tidak punya ijazah. Nah, tahun 99 tahun 2004 itu yang saya kira kasusnya agak cukup besar pada saat itu. Pak Menteri, mungkin Anda mau Ya, bertanya? kalau yang di perguruan tinggi ini setelah fenomena yang terjadi muncul di lapangan, itu adalah ada seseorang, dia itu tidak kuliah tapi dapat ijazah. Ini yang sehingga tidak pernah kuliah dapat ijazah, ini yang harus kita lacak. Kami punya namanya pangkalan data pendidikan tinggi. Di pangkalan data kami punya data mahasiswa se-Indonesia, 7 juta mahasiswa kami punya data. Sehingga dalam jumlah ini kami lacak. Si A dari universitas apa, proses pembelajaran gimana itu ada. Begitu itu muncul di tempat kami, apakah itu hanya legalisir Pak Putu, hanya ini, kami bisa lacak itu. Legalisir muncul pada kami, NIM-nya siapa, di situ akan keluar. Oh ini NIM-nya orang lain, maka ini ijazah palsu. Pada tahun 2016 ini tidak main-main, memalsu ijazah luar negeri, untuk sekolah di luar negeri, mengambil S2 di luar negeri. Ternyata di sana gagal kuliahnya. Tapi setelah itu kami lacak, tolong dicek, dia setelah menjadi dokter di Indonesia, komplot lagi. Kami akhirnya apa? Tolong dilacak, kebetulan dilacak di sana tidak melakukan dapat ijazah aslinya, tetapi pemalsuan ijazah itu. Akhirnya apa? Dia tarik ijazahnya, tarik doktornya, kemudian dipecat dari PNS-nya. Ini terjadi. Baik. Mas Tony, Ya, Anda main juga di tingkat untuk memalsukan tingkat strata 1, S1, S2 sampai S3? sampai S2 sudah pernah. Bisa cerita nggak gimana kalau modus yang Anda mainkan tuh kayak apa? Ya, Anda kalau S2 dia meminta penerbitan belangkonya ya kita pesan lagi pada yang bikin. itu kan belangkonya kan asli ya, ada yang asli. Nah kalau Anda main yang belangko asli atau yang palsu? Ya kalau dari pemasoknya kita terima katanya asli. Tapi
kalau menurut kita kalau sesuatu prosesnya tidak benar, ya saya rasa tidak ada yang asli, berarti semuanya permainan. Nah, Anda tadi bilang Anda dapat belangko asli. Itu Anda dapat dari mana? Ada pemasoknya, Pak. Kalau saya kan tidak ini, hanya sebagai mediator saya. Setahu saya belangko itu salah satunya yang punya, yang bisa mengeluarkan adalah Kemendiknas. Apakah Anda bermain dengan oknum-oknum di sana? Oh tidak, saya tidak sejauh itu sampai ke sana. Oke. Nah, terus Anda dapat barang belangko yang asli itu? Ada di Jakarta ada tuh yang menyediakan. Itu sudah menjadi rahasia umum, Pak. Oke. Bahkan sampai di Pak website Menteri pun sudah menyediakan. Pak Menteri mau tanya ke Anda nih, Mas Iya, Tony. silakan. Ya, terima kasih Mas Tony. Saya mau tanya ini. Anda dapat ijazah itu yang dikeluarkan dari satu perguruan tinggi kan? Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, dari ijazah itu yang dikeluarkan, kemudian diberikan foto dan diberikan nomor langsung dapat ijazah begitu? Iya, betul, Pak. Terus Mas Tony bisa meyakinkan kepada publik itu ijazahnya benar atau tidak, gimana caranya? Untuk hal berikutnya kita memberikan kepada dia. Nah, dia mempergunakannya itu biasanya dia sudah bekerja di suatu instansi. Nah, nanti berikutnya kalau dia memerlukan ada suatu proses seperti apa, seperti bagaimananya, itu kita sambungkan lagi kepada yang menyediakan itu. Nah, itu biasanya berjalan aman. Misalnya salah satu contoh yang saya gambarkan tadi kepada Bapak Putu tadi, untuk ijazah SMA tadi. Bahkan di tingkat waktu pilkada sendiri, kan ada saringannya, ada KPU-nya, ada Panwaslu-nya. Itu semuanya bermain, Pak. Orang saya yang memakai ini itu bermain. Pada saat itu diverifikasi dan diawasi, semuanya menjalankan. Jadi seperti misalnya untuk undang-undang KPU itu kan ada tiga etika. Tiga etika ini salah satu yang dilanggar, Pak. Ya. Jadi kalau kita katakan kalau ada pelanggaran seperti itu, memang ya itulah Pak, untuk supaya apa, supaya legalisasinya itu aman untuk berjalan, untuk persyaratan dasar untuk sebagai kepala daerahnya. Baik. Kita rehat sejenak, nanti disambung. Tetap bersama Benang Merah. Kembali bersama Benang Merah, saya mau tanya Mas Wahyu. Anda sudah mendengarkan ya? Anda sering sebagai dalam hal pilkada melihat apa yang dijalankan oleh misteri gas kita, Mas Tony, kasus-kasus ijazah palsu ini? Kalau mendengar kita banyak, tetapi 2015 kebetulan kita mendampingi 2 kasus. Satu petahana dan lolos terpilih, yang satu calon baru tidak terpilih. Tetapi prosesnya tetap berjalan sampai dia ikut proses pilkada. Jadi yang menarik memang ini sebenarnya gejala yang sangat memprihatinkan. Karena menurut kami, untuk di tahap awal saja dia sudah menipu rakyat, menipu dirinya dan menipu penyelenggara pemilu. Maka kalau dia terpilih, pasti dia akan menipu terus selama periode kepemimpinan dia. Sepengetahuan kami memang ada kerjasama dengan penyelenggara. Tetapi problemnya adalah seberapa mudah masyarakat mengakses ijazah-ijazah palsu tadi atau sistem yang dikembangkan oleh Menristek Dikti untuk mengecek siapa yang menggunakan ijazah palsu. Karena pengalaman kami juga itu prosesnya nggak mudah. Kita harus datang, kita harus ketemu dan butuh waktu berhari-hari untuk mendapatkan. Artinya ada hotline nggak, ada apa ya, gitu ya? Jadi banyak kasus komisioner-komisioner KPU ketika melakukan verifikasi ijazah itu tidak sampai ke kampus atau sekolah yang bersangkutan, tapi cukup nunggu di hotel saja. Mungkin Pak Menteri mau Ya, jawab. terima kasih Mas Wahyu. Jadi inilah yang terjadi selama ini di masyarakat. Masalah untuk ngecek ijazah palsu itu di mana tempatnya kan gitu. Kami sudah ada pengaduan kami buat, tapi rasanya nggak cukup bagi saya itu. Yaitu pertama, kalau masyarakat mengadu baru kami akan cek. Nah itu melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Ternyata modus operandi perguruan tinggi macam-macam caranya. Kami udah filter semua. Mulai dari dia tidak ikut proses pembelajaran dapat ijazah. Gak usah pokoknya daftarin seperti itu. Dia kuliah tapi tidak memenuhi standar kuliah. SKS yang ditempuh tidak memenuhi standar. Ini juga termasuk kategori ijazah palsu. Nah sekarang bagaimana cara yang harus saya lakukan gitu? Ini Saya usul begini Pak Menteri, mumpung Bapak bicara.
di Pilkada serentak 2018. 17. Jadi ini 2017 kan sudah lewat nih Pak Menteri. Ya. Prosesnya sudah lewat. Di 2018 sebaiknya verifikasi ijazah itu dilakukan oleh tim terpadu melibatkan Kementerian, KPU Pusat dan Bawaslu. Oke. Jadi semua ijazah yang di daerah itu di store kopinya kepada tim terpadu inilah yang memverifikasi. Karena begini, Bung, di lapangan kadang-kadang teman-teman komisioner di daerah itu karena standar yang sederhana itu dia tidak punya kapasitas dan kompetensi untuk melakukan pelacakan secara lebih dalam. Karena dia terbatas kewenangannya. Hanya pada kebenaran formal saja. Nah, inilah yang saya lakukan, Kalau Pak. diberikan Pak Menteri langsung dengan tim bersama Bawaslu, saya kira apalagi Ya. tadi Pak Menteri sudah menyampaikan apa yang dimaksud dari bank data itu akan terkoneksi semua dan Ini kan di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang sudah jalan. Sekarang bagaimana cara mengeluarkan ijazah supaya benar? Ini saya buat namanya penomoran ijazah nasional. Jadi PIN, penomoran ijazah nasional, ini sudah akan kami keluarkan per Januari nanti. Yang kedua, sekarang user, pengguna, apakah KPU, industri atau apa, nggak usah datang ke tempat kami, nggak usah. Nanti akan saya keluarkan secara online, ngecek tuh, yang namanya sivil, sistem verifikasi ijazah online. Ini penting karena apa? Kalau setiap hari datang ke tempat saya banyak memangnya. Ini apakah dari industri, apakah itu pegawai negeri, ini yang dilakukan ini semua terjadi semacam itu. Bahkan dokter nggak main-main, seorang pejabat tinggi. Akhirnya ini ijazah palsu, udah harus berhentikan, saya gitu. Harus kami tindakan. Tapi kalau ini terus-menerus kayak gini, kemampuan orang kan terbatas juga. Baik. Harus buat satu sistem, kami akan keluarkan namanya PIN satu, yang kedua adalah sivil. PIN adalah penomoran ijazah nasional, jadi harus PIN nomor ijazah nasional harus kita jaga betul. Yaitu melakukan di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Yang kedua adalah sivil, sistem verifikasi ijazah online. Ini enggak nanti di situ sistemnya begini. Mereka diberikan web, membuka, nanti nomor ijazah itu masuk, langsung masuk ke Pangkalan Data secara otomatis, dia akan lihat proses pembelajarannya benar. kapan mulai jalan itu Pak Menteri? Per Januari nanti kami akan launching. Menarik saya kira. Ya ini penting Ngomong-ngomong soal sekali. perguruan tinggi, coba saya masih benar. Mas Tony masih mendengar saya, Mas Tony? Oh, masih. Mas Tony, tadi kan Anda sudah cerita soal kalau tadi kepala daerah klien Anda itu di tingkat SMA memalsukannya. Nah, sekarang saya mau beranjak soal di perguruan tinggi. Kalau ijazah S1, S2, itu yang kliennya itu siapa? Kalau yang Ada nggak anggota legislatif? kalau yang untuk S1-nya ada. Anggota legislatif? Ada. Sekarang dia lolos nggak? Lolos, kepakai. Oh ya? Iya. Dia berarti anggota dewan tingkat apa? Tingkat pusat? Tingkat dua. Tingkat 2? Iya. Dan itu Anda megang berapa orang itu? 3. Tiga-tiganya lolos? Iya, lagi menjabat sekarang. Saya penasaran, Anda dibayar berapa sih satu orang itu untuk ngurusin semua itu? Hitungannya berapa? Ya, kita juga bagi-bagi, Pak, bukannya kita aja. Kita juga tidak ini. Ya, untuk satu ijazah itu tergantung juga dari dia mintanya IPK-nya seperti apa. Ya, terus mintanya alumni di mana, itu juga menentukan nilai harga ijazah itu sendiri. Oke, gimana? Silakan Pak. Saya boleh tanya. Sebentar, ke Pak Menteri dulu Ya. sebentar. Ini saya punya pengalaman dari apa yang sampaikan Mas Tony ini. Aha. Saya kunjungan ke daerah. Ini anggota DPR nih. Dia namanya bla 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 esos gitu. Terus saya tanyakan, Bapak itu S1 ya? Jawabannya apa? Bukan, saya bukan S1. Saya adalah sarjana sosial. Esos. Loh, ya Bapak kan S1 kan? Bukan, saya esos. Masih ngotot. Jadi esos dan S1 nggak tahu bedanya. Terus Jangan-jangan itu palsu kali Pak. apa? Nah, itu dengan sudah pasti palsu. Dugaan saya kedua, Bapak kuliah berapa semester? Akhirnya dia mikir, berapa semester ya? Berarti Bapak beli ijazah? Bukan, saya ada buktinya wisuda. Jadi wujudnya adalah wisuda, bukan proses kuliahnya tapi wisudanya. Nah, artinya apa? Ini terjadi secara masif masa lalu. Ini yang cukup berat, Pak. Oleh karena itu harus kita basmi. Maka dalam hal ini sebelum dia wisuda di perguruan tinggi swasta maupun negeri, kalau negeri oke lah. Yang swasta sebelum wisuda Koperti selalu memverifikasi dulu. Kalau tidak diverifikasi, ijazahnya nggak boleh kita terbitkan. Kalau itu terbit, palsu. Dan uji cobanya Pak Menteri menurut saya,
Pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019 ini saya kira harus menjadi momentum untuk membersihkan kualitas anggota DPR kita di semua tingkatan. Itu yang saya Dan sangat senang harus sekali. dibuat tim terpadu di Jakarta karena Sangat Pak Menteri senang sudah sekali. punya Pertanyaannya sistem sekarang online adalah gitu. bagaimana lagi cara mereka bermain? Kami masih akan ungkap di segmen berikutnya. Tunggu benang merah sesaat lagi. Anda masih bersama Benang Merah. Mas Tony masih mendengar kami, Mas Tony? Baik, masih Pak. Oke. Saya masih mau melanjutkan untuk tingkat perguruan tinggi, Mas Tony. Itu berarti kalau Anda ada job gitulah, berarti kan Anda punya jaringan. Nah, itu kalau dengan perguruan tinggi Anda main dengan siapa di perguruan tinggi itu? Sampai tingkat mana Anda bermain? Ya, itu bagian ketausahaannya Pak. Rektor tahu nggak? Oh enggak sampai saya ke beliau, tidak. Dekan nggak tahu juga? Tidak. Kita bagian yang bekerja di tata usahanya aja. Dia berani jamin, dia berani ini, mintanya berapa, ya udah kita kasih. Kita juga hanya menyalurkan, kita sampaikan kepada ownernya yang meminta, yang membutuhkan. Biayanya sekian, udah kita sampaikan biayanya. Biasanya mereka minta berapa? Ya kalau untuk sekitar pendidikan yang masih sederhana, yang masih pertengahan kampusnya, itu untuk tingkat S2 itu sampai 100 Pak. 100 juta? Iya. Satu ijazah? Iya. Tapi kita tanggung jawab ke pemohonnya aman di tes on. Di tes on? Iya. Nah, itu biasanya Anda yang mencari perguruan tingginya atau justru mereka yang menawarkan diri? Ada nggak yang menawarkan diri dari perguruan tinggi oknum-oknumnya? Oh enggak ada. Oh, jadi Anda yang nyari? Tapi kita saling informasi sudah punya. Teman-teman kita udah punya, di sana aja, di sana sekian, di sana sekian. Biasanya perguruan tingginya itu di level yang biasa aja, yang menengah, atau Anda bisa sampai yang top sekalian? Oh, kita bermain yang di menengah aja baru. Yang di menengah? Ya biasanya yang begituan, yang top sekalian pun juga kita juga dapat informasi, tapi kan targetnya tinggi. Tapi pernah Anda main yang perguruan yang terkenal gitu, Anda? Perguruan tinggi yang terkenal? Saya rasa yang cukup terkenal kok, cukup terkenal di daerah Bandung. Oh gitu? Iya. Nah, tiga-tiganya itu tadi anggota DPRD itu semua dari Bandung semua itu perguruan tingginya? Oh enggak, beda. Oh, beda lagi? Beda lagi. Oke. Tanya nih, Boleh Pak Menteri. Mas Tony, Iya Pak. saya mau tanya ini. Itu kejadian pada tahun berapa itu? Yang penyediaan yang mana? Yang SLA. ijazah ya, SLA. S1. S1 itu tahun 2012. Oke. Ya, adakah yang tahun 2015? Oh enggak, saya belum dapat. Oke. Ya, terima kasih. Berarti Pak Menteri belum. Kejadian masa lalu, ini memang terjadi di tahun lama Tapi itu. sampai 100 juta itu Pak? Iya. Tadi harganya? Ada yang 40, saya punya tarifnya itu, lihat itu data itu. Sampai ada yang 40, 60, 100, tergantung jurusannya. Makin prodi itu langka, dia akan menjadikan lebih mahal. Mas Tony, benar kata Pak Menteri ya, jurusan itu juga mempengaruhi harga? Iya, mempengaruhi harga, termasuk IPK yang dia minta, mempengaruhi. IPK juga? Iya. Jadi kalau saya mau IPK 3, berapa saya harus bayar? Nah itu, jurusannya apa? Jurusan yang paling top apa? Yang paling Seperti mahal? ada satu di salah satu departemen orang bekerja. Dia kebetulan juga memang udah menguasai bidang pekerjaannya yang meminta strata S2-nya itu sesuai dengan bidang pekerjaannya. Ya udah, dia minta IPK-nya tinggi, kita kasih. Itu dia bayar berapa tuh? Tapi secara rutinitas di bekerjanya dia bisa bertanggung jawabkan. Itu dia nggak kuliah berarti? Tidak. Iya. Mas Tony, Ya. ini kan kalau apa yang sampaikan Mas Tony kan ini kan lokasinya di Jakarta kan? Betul Pak. Karena ini yang saya lakukan penggerbekan di tempat itu. Betul Pak. Betul. Jadi inilah yang tahun 2015 sudah nggak ada. Kan benar ya Mas Tony ya? Betul, 2015 sudah nggak ada. Ini adalah sejarah lama kan? Betul. Oke. Itu ini penting Mas Soyo sekali. mau? Iya, mungkin nanti bisa dicek Pak. Ini kan efektif sistem yang Bapak mau bilang itu kan Januari. Mungkin berarti pilkada ini masih bisa Pak Putu ya? Kan pilkadanya kan 15 Februari.
Cuman dokumennya kan belum terkumpul ya. Kalau Tapi kan udah bisa dicek Bisa ijazah nomornya gitu ya, kan. kalau yang 2017 ini karena kami tidak ada laporan yang secara detail, tapi yang masa lalu ada 1.500 itu. Kalau ini ada laporan, langsung saya tindak lanjuti. Saya nggak perlu. Saya kira Pak Menteri bisa dipakai pilot project yang Bisa nanti 2017 ini. 2017 ini. Ini namanya sivil nanti ya. Sistem verifikasi ijazah online. Karena implikasinya begini Bung, kendati pun yang bersangkutan menang dan bahkan dilantik sekalipun, Bisa kapanpun dibatalkan. kalau sudah dibuktikan itu langsung bisa diberhentikan, Betul. dibatalkan. Pidana itu. Jadi- Kalau dia menggunakan ijazah Kalau palsu itu. ijazah palsu karena itu modus di lapangan sekarang yang kita tangkap hari ini untuk 2015 dan 2017 karena sudah makin kementerian makin create, KPU juga mulai ada kerjasama yang makin kencang, maka beberapa sebetulnya fenomenanya di pemilu legislatif dan anggota kepala daerah itu begini, yang lebih banyak bermasalah itu di S1 S2. Hanya karena soal gengsi, prestise begitu ya. Dia kadang-kadang perlu S1, perlu S2 dengan jalan yang tidak benar. Nah, maka di beberapa daerah dia nggak berani menggunakan S1 S2-nya, pakai SMA-nya saja mendaftar ke KPU. Tapi untuk artinya jadi Pak Putu, calon kepala kalau daerah. dia secara persyaratan dia lolos menggunakan Persyaratan ijazah lolos. SMA. Tetapi kalau dia terbukti menggunakan ijazah Dan punya ijazah palsu, kena. Tetap itu kena. tetap harus diproses. Tetap Problemnya sekarang adalah seberapa kuat penegakan hukum kita Ya. untuk memproses si pengguna ijazah palsu tadi. Apalagi kalau dia sudah terpilih menjadi kepala daerah. Ya, betul. Yang notabene sudah punya kekuasaan. Sudah bisa Makanya berkoordinasi ini yang dan sangat seterusnya. penting adalah saya pengennya adalah pada penegakan hukum. Undang-Undang 12 2012 tentang pendidikan tinggi itu jelas. Pemalsuan ijazah, penipuan dengan cara penipuan ini jelas dipidana yang mengeluarkan minimal 10 tahun, maksimal ya 10 tahun dengan denda 1 miliar. Atau yang memegang ijazah maksimal 5 tahun dengan denda maksimal 500 juta. Ini artinya apa? Saya pengen itu jalan ketegakan. Bagi kami bukan tugas saya. Tugas saya adalah mengungkap ijazah ini palsu. Setelah palsu harus ditindaklanjuti. Saya pengennya begitu aja. Harus ada orang yang dipidana. Supaya jerah. Kalau enggak pernah ada ini. Nah, tindakan inilah yang menjadi sangat penting. Menurut saya memang harus kerjasama yang baik antara Kementerian Ristek-Dikti, Polri, sama Kumham. Ini supaya apa? Harus kalau memang terjadi ijazah palsu, harus pidana. Itu harus gitu aja. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan ini semua? Kita akan bahas di segmen terakhir. Tetap bersama Benang Merah. Masih bersama Benang Merah. Tadi Pak Menteri katanya mau bertanya terakhir ke Mas Tony. Silakan Pak Menteri. Oh ya, Mas Mas Tony? Tony, Iya, Pak. Ya. saya mau tanya Mas Tony ini. Yang tadi anggota DPRD tingkat 2 sama tingkat 1 ya. Iya. Kalau boleh ini mungkin konfidensial bolehlah. Berikan nama itu melalui web kami. Atau SMS ke saya. Yang kepala- Namanya yang, sama, yang lagi menjabat kepala daerah sekarang. ya yang sekarang menjadi anggota DPR. Kepala daerah. Ya kepala daerah apalagi. Berikan data itu namanya, ijazahnya dari mana, nanti kan kami verifikasi, kami akan informasikan ke publik. Ya sebenarnya Pak, untuk ke permukaan sudah sampai ke permukaan. Tapi ya memang kita amankan sampai tingkat atas sudah menghabiskan kos yang cukup tinggi. Oke, kalau begitu caranya begini Mas, saya mau ngomong Mas Tony. Nggak usah Mas Tony yang nyampaikan. Mas Tony menginformasikan orang lain memberikan informasi pada saya. Oh, itu tawaran Pak Menteri itu Mas Tony. Ya, kami akan bongkar dalam hal ini. Kami ingin membersihkan mafia semacam ini. Ya sebenarnya memang kalau kita bicara konteksnya memang nasional, saya juga sebenarnya hati kecil saya terpanggil. Tapi karena memang ini bagian daripada memang kenyataannya rutinitas kami, bagian daripada orang-orang yang membackup seperti ini, ya ini apa adanya juga. Tapi kadang-kadang di pertemuan seperti ini, hati kecil saya juga sebagai namanya masyarakat Indonesia juga terpanggil gitu. Bisa nggak bantu saya itu? Informasi semacam itu. Nanti saya pertimbangkan Pak Menteri, biar gimana ya. juga nanti saya kan tidak bisa keputusan. Ya. Mas Tony, Iya. karena dari tadi sudah mengatakan hati kecil terpanggil, saran saya sederhana. Republik ini susah dibangun
Anda cari yang baik-baik saja lah rezekinya gitu aja. Betul Pak. Karena Pak Putu ya? Ya. Pak Putu, karena di sini pun juga waktu verifikasi dia jadi kepala daerah pun juga yang terlibat langsung nih kepala KPU-nya langsung Pak. Kepala KPU-nya ini yang melegalisirkan, yang mengatur apa semuanya. Setelah selesai dia jadi kepala daerah, kepala KPU-nya itu sekarang dikasih posisi jadi kepala badan usaha milik daerah. Oh, Itu jadi fakta. bermain juga dengan KPUD-nya. KPUD-nya justru yang menjadi yang utama, yang jadi system maker-nya. Jangan ikut memfasilitasi begitulah. Betul. Jadi kalau di tingkat penyelenggara pemilu, tiga etikanya dilanggar sama dia. Ini Baik. Oke, terima kasih Mas Tony. Mungkin ya mungkin perlu adalah hal ini yang penting adalah inilah pentingnya benang merah. Betul-betul harus kita usut kalau gitu. Karena kalau enggak kita negeri akan jadi apa? Era kita adalah era kompetisi, persaingan global. Kalau kita enggak menyelesaikan ini, global competitive index kita turun dari 37 menjadi 41. Ini permasalahannya adalah masalah korupsi, masalah birokrasi dan infrastruktur. Terutama adalah bagaimana masalah hal ini harus kita bongkar. Ini mau merusak moral, betul ya? Saya usul begini, ada 4,7 juta ASN ya, yang sekarang di Indonesia. Ini mungkin yang termasuk kepala-kepala daerah di 2017 pemilu 2018 pemilu pilkada serentak, 2019 pemilu legislatif. Sekarang kita kan sedang pada masa era digital yang luar biasa toh. Dengan satu sistem yang terintegrasi saya kira seluruh ijazah milik ASN ini dimanapun dia berada, termasuk calon anggota legislatif kita, termasuk DPR yang sedang berkuasa hari ini, itu bisa diverifikasi dengan baik saya kira. Nah sekarang persoalannya adalah apakah negara mau serius melakukan itu? Pasti bisa. Contoh sederhana saja saya sampaikan tadi, Pak Menteri dengan KPU, dengan Bawaslu untuk pilot project pilkada serentak ini bikin tim terpadu dengan sistem online selesai. Nah, kita pindah sekarang ASN kita yang 4,7 juta. Kita mulai dulu dari birokrasi kita agar benar-benar orang yang masuk di sana memang orang-orang yang bersih, yang bukan kemudian dengan cara-cara yang kotor. Dari situlah kita membersihkan negeri ini saya kira. sebelum nanti Pak Menteri mungkin Mas Wahyu singkat Mas Saya Wahyu. pikir semua pihak harus ikut turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Kita tidak bisa hanya melemparkan semua kesalahan pada Pak Tony. Karena sistem ini memang sudah banyak yang ikut bermain. Tadi disebutkan ada KPU, ada oknum birokrasi juga. Nah, yang terpenting adalah semuanya memang berniat baik untuk memperbaiki. Tadi saya sangat respect dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, dan itu langsung kita manfaatkan untuk langsung kita mulai secepatnya hari ini juga. Makanya pilkada 2017 nih Pak, langsung kita bersihkan. Kalau misalnya memang ada yang terindikasi menggunakan ijazah palsu, ya langsung dibatalkan. KPU juga harus serius. Terakhir Pak Menteri, apa yang bisa masyarakat harus melapor kemana? Ya, yang selama ini yang saya lakukan, ada pengaduan masyarakat lapor pada kami, langsung kami lacak. Langsung saya serahkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang memverifikasi ijazah ini, asli atau tidak. Setelah itu dia lapor pada saya, oke, ini ijazah benar, oke. Kalau ijazah palsu, oke saya sampaikan ini palsu. Tindakan berikutnya di sana kan. Jadi tinggal dibuka web Ya, tempatnya Pak webnya. Menteri Nah, ya. nanti di tahun 2017 nanti harapan saya tidak usah lagi ke saya, nanti melalui sivil, sistem verifikasi ijazah online ini. Ya, harapan saya nanti masyarakat kami akan educate, terutama KPU, untuk sebagai user, industri sebagai user, itu nanti tinggal melihat itu web itu, langsung masuk ke dalamnya, masukkan nama, nomor ijazahnya, langsung akan keluar. Kalau nggak keluar, berarti itu adalah palsu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya bersama kami, Pak Menteri juga, teman-teman. Pesan dari Benang Merah, seperti judul kami, harusnya Anda malu karena menggunakan ijazah palsu. Karena Anda yang menggunakan ijazah palsu, kemudian mau menjadi pemimpin kami. Baiknya Anda berkaca. Anda sendiri sudah menipu diri Anda sendiri, kemudian Anda mau menipu kami. Orang yang menitipkan suara kepada Anda, menitipkan amanah pada Anda. Saya rasa orang-orang seperti Anda tidak layak menjadi pemimpin. Kita ketemu lagi minggu depan, selamat malam, sampai jumpa.